Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan berbicara sedikit tentang akhir tahun, yaitu resolusi tahun 2021, yaitu 7 cara cerdas mengubah kebiasaan agar cepat kaya mulai tahun depan. Oke, tapi jangan lupa tonton video ini sampai selesai, tekan like, subscribe, dan komen, serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Pak B yang akan Pak B share setiap saat. Oke, mari kita mulai. Kali ini yang pertama adalah, jadi semoga resolusi tahun 2021 itu adalah hal yang lebih baik, menjadi lebih semangat dalam bekerja, menjadi lebih semangat dalam menghadapi hidup, menjadi semangat dalam menghadapi tantangan dan lain sebagainya. Pokoknya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini, atau tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Apa yang dilakukan hari ini adalah proses, apa yang dilakukan tahun ini adalah proses. Oke, yang pertama resolusinya adalah satu, otomatiskan rencana keuangan Anda. Bisa pakai aplikasi juga bisa buat sendiri, misalnya lewat Excel aja yang mudah. Misalnya pokoknya target tahun 2020 A, B, C, D, E, F, G seperti ini, dengan waktu ini dan targetnya ini, kan seperti itu. Waktu ini targetnya ini, targetnya ini, targetnya ini. Jadi otomatiskan rencana seperti itu. Nanti mungkin bisa dimasukkan di HP, kalau berbentuk aplikasi bisa ditempel di tempat-tempat yang strategis yang setiap saat kita bisa lihat, atau di tempat yang lain. Itu oke, yang seperti itu. Yang kedua, investasikan uang receh Anda. Ini adalah resolusi 2021. Jangan sepelekan uang receh, jangan dibuang-buang, simpan. Kalau misalnya tidak, lalu simpan dulu dalam bentuk tabungan tradisional, yaitu berupa celengan. Tabungan tradisional itu berupa celengan, itu bermanfaat buat kita, bermanfaat sekali buat kita. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan keuntungan di balik uang receh, atau power of receh, gitu ya. Receh itu bisa receh dalam bentuk koin, bisa dalam bentuk lembaran, misalnya 2.000-an atau 5.000-an atau 20.000, itu kan receh semua, kan begitu ya. Dan juga yang sudah tentang the power of 20.000 digunakan untuk tabungan. Setiap saat punya uang 20.000 ditabung, bisa tiap hari, bisa tiap minggu, atau bisa tiap 3 hari sekali, kan seperti itu. Bahkan ada yang punya kesibukan sudah punya puluhan juta dengan the power of 20.000. Yang ketiga, investasikan uang yang tak terduga. Mungkin suatu saat 2021 itu dapat uang yang terduga. Yang terduga itu misalnya bonus, atau dapat insentif apa, atau dapat tugas dinas di mana, dan lain sebagainya. Itu adalah investasikan saja. Anggap aja uang itu adalah uang tidak terduga, uang yang tidak terduga, dan bisa digunakan untuk hal yang lain. Jadi hal-hal yang seperti itu yang digunakan untuk investasi. Kalau kita memang dalam operasionalnya memang belum cukup untuk investasi secara penuh dan konsisten. Oke, yang keempat adalah lacak pengeluaran Anda. Ini penting untuk audit internal dalam masalah keuangan. Itu sangat penting. Kenapa? Sangat penting karena digunakan untuk hal-hal yang baik. Apakah pengeluaran itu sudah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan targetnya, apa belum? Jadi evaluasi selama setahun ini sudah hidupnya boros, atau hemat, atau seimbang, atau yang lain. Karena kalau kita menginvestasi sendiri, kita mencari sendiri, mengingatkan sendiri, pastinya lebih efektif. Karena kita akan jujur kepada diri sendiri demi masa depan yang lebih baik. Akan jujur terhadap diri sendiri terhadap masa depan yang lebih baik. Itu kan hebat. Baik generasi muda, generasi remaja, milenial, baby boomer, dan sebagainya. Ada namanya unsur kejujuran terhadap diri kita sendiri. Audit internal terhadap keuangan kita sendiri agar kedepannya lebih baik. Yang kelima adalah naikkan pendapatan Anda. Ini adalah target. Jadi menambah pendapatan dengan kerja sampingan. Misalnya kalau misalnya kerjanya sudah fix di suatu tempat, itu berarti kan tambah kerja sampingan. Tapi kalau misalnya kita kerjanya itu freelance, itu bisa
maksimalkan potensinya. Kalau kita itu berwirausaha atau berdagang atau berbisnis, naikkan omsetnya, kerja lebih keras, cari target-target pasar yang baru dan lain sebagainya. Terus kalau kita investasi, tambahkanlah jumlah investasinya. Tadinya misalnya hanya 10% jadi 20% atau jadi 25% dan seperti itu. Oke, yang keenam adalah katakan bahwa Anda layak menjadi kaya. Hal ini adalah sugesti ya, sugesti atau afirmasi. Jadi kalau afirmasi itu atau visualisasi itu ada tiga, sugesti, afirmasi, itu kalau visualisasi itu kita seakan-akan kita itu sudah berada di tempat itu. Membayangkan dah punya mobil, dah punya rumah bagus, bertingkat, dah punya anak, dah punya istri, kerjaannya mapan, pengaruhnya banyak. Itu namanya visualisasi. Sugestinya kita harus mampu. Tetapkan dalam otak kita, dalam diri kita bahwa kita itu pede, mampu untuk melakukan sesuatu itu, mampu, pede untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa digunakan untuk kemajuan diri kita. Itu ya. Jadi afirmasi juga sama, bahwa kita harus terus semangat dalam mencapai cita-cita kita demi masa yang lebih baik. Ini resolusi 2021. Karena memang tahun ini adalah benar-benar tahun yang berat, 2020, tahun yang penuh dengan halangan rintangan, tahun yang penuh dengan tidak ketertiban begitu ya, ada pandemi dan sebagainya, semuanya jadi harus bekerja dengan lebih efisien, lebih baik, tidak perlu banyak orang berkumpul dan sebagainya. Oke, itu jadi bahwa kita layak menjadi kaya, layak menjadi sukses, layak menjadi bebas finansial. Itu layak. Tanamkan pada diri kita. Karena kalau kita nggak layak, nanti tiba-tiba sukses, tiba-tiba kaya, jadi mungkin perilakunya akan jadi berbeda. Jadi yang dilakukan bersabar ketika kita nggak punya apa-apa, bersikap yang bijaksana ketika kita punya apa-apa. Hal-hal yang seperti itu wajib kita lakukan dengan baik. Saya resolusi 2021 sebagai pijakan, sebagai roadmap, sebagai peta untuk kedepannya lebih baik, kedepannya lebih sukses, lebih meningkat skala kehidupannya, lebih meningkat lah. Ada level naiknya. Tidak malah menurun atau sama saja. Karena apa? Karena kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu berarti orang yang rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, adalah orang yang celaka. Baiknya adalah hari ini lebih baik dengan hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Sehingga itu namanya orang yang beruntung, orang yang akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun mungkin sampai di akhirat kelak. Yang ketujuh adalah nyaman dalam ketidaknyamanan. Nah, ini adalah bahasanya nyaman dalam ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan adalah apa? Belajar investasi itu nggak nyaman. Tapi kita harus berusaha untuk menyamankan diri. Misalnya, tadinya punya pendapatan dihabiskan semua, digunakan untuk nafsu kita, digunakan untuk foya-foya, digunakan untuk kepuasan kita. Terus dirubah, sebagian digunakan untuk investasi. Itu kan nggak nyaman. Dalam diri kita nggak nyaman. Tapi kita berusaha untuk nyaman dalam ketidaknyamanan. Agar apa? Agar investasi itu menjadi lebih berguna di masa yang akan datang. Mungkin awal-awal nggak nyaman sekali, betul. Punya gaji 5 juta, harus disisihkan 2 juta, dianggap tidak punya. Itu kan nggak nyaman sekali. Kalau nyaman kan 5 juta, habiskan 5 juta, besok cari lagi. 5 juta, habiskan 5 juta, besok cari lagi. 5 juta, besok cari lagi. Tapi kalau yang nggak nyaman, tabung, disisihkan, bahkan ada yang mau cepet bilang Indonesia itu 50% disisihkan. Ya, 50% disisihkan, 50% disisihkan. Terus dianggap tidak punya. Kalau itu bisa istiqomah, berarti bisa disiplin, bisa konsisten. Dalam jangka waktu 1 tahun aja sudah punya uang 30 juta. Itu 1 tahun, karena 2,5 juta kali 12, 30 juta. Dalam waktu 10 tahun, Anda sudah punya uang 300 juta cash. Itu uangnya dulu ya. Jadi kalau bisa digunakan untuk investasi apa, jauh lebih tinggi. Tapi dengan hal seperti itu, apakah Anda nyaman? Pastinya tidak nyaman. Makanya tiknya adalah nyaman dalam ketidaknyamanan. Oke, seperti itu. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Tagline-nya adalah wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar, lakukan rencana yang benar, action yang benar, evaluasi dengan
berkala, yakinlah Anda akan menjadi orang yang sukses. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Kasih like, subscribe, dan komen untuk mengembangkan atau mendukung channel Pak Beni agar semangat dalam berbagi konten positif. See you next time.